Di sebuah pasar yang ramai, seorang pedagang licik bernama Pak Dargo telah lama menipu pembeli dengan menjual pisang yang tampak segar, tetapi ternyata busuk di dalamnya. Tak ada yang berani melawannya, hingga seekor monyet cerdas bernama Ketu mulai menyadari kejanggalan ini. Dengan kecerdikannya, Ketu mengungkap kecurangan Pak Dargo di hadapan semua orang, membuat pasar gempar dan memaksa sang pedagang menghadapi konsekuensinya. Akankah keadilan akhirnya ditegakkan? Bagaimana cara Ketu menunjukkan bukti tanpa bisa berbicara seperti manusia? Temukan jawabannya dalam kisah seru ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Cerita Nova agar terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif yang penuh makna. Semoga setiap yang mendengarkan cerita ini mendapatkan pahala, rezeki yang lancar, kebahagiaan, dan kemudahan dalam hidup. Amin. Yuk, langsung saja kita simak ceritanya. Bagian 1. Pasar yang tidak adil. Di sebuah desa yang ramai dan makmur, pasar tradisional menjadi pusat kehidupan. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya menyinari langit, para pedagang sudah bersiap dengan dagangan mereka. Suara tawar-menawar memenuhi udara, aroma makanan hangat menguar dari warung-warung kecil, dan tawa anak-anak berlarian di antara keramaian. Namun, di balik semua kesibukan itu, ada satu hal yang selalu menjadi keluhan para pembeli: kejujuran seorang pedagang pisang bernama Pak Dargo. Pak Dargo dikenal sebagai pedagang licik yang selalu punya cara untuk mengelabui pembelinya. Pisang yang dijualnya tampak segar dan besar, tetapi saat dibeli dan dibuka, isinya seringkali busuk atau belum matang sempurna. Sudah banyak orang yang mengeluh, tetapi Pak Dargo selalu punya alasan. Ia akan berkata, buah memang ada yang bagus, ada yang jelek. Itu sudah hukum alam, bukan salah saya. Dengan senyumnya yang licik, ia berhasil menenangkan pembeli, membuat mereka tak punya pilihan selain menerima keadaan. Orang-orang tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa kali ada pembeli yang mencoba memprotes, tetapi Pak Dargo adalah pria yang licik. Ia memiliki hubungan baik dengan para penjaga pasar dan bahkan sering berbagi hasil keuntungannya dengan mereka. Karena itu, setiap kali ada keluhan, selalu berakhir tanpa tindakan. Para pembeli hanya bisa menggerutu dan berharap agar suatu hari seseorang bisa mengungkap kebohongan ini. Di tengah pasar, ada seekor monyet bernama Ketu yang sering berkeliaran di antara para pedagang dan pembeli. Ketu bukan monyet biasa. Ia cerdas, lincah, dan sangat peka terhadap perilaku manusia. Anak-anak desa menyukainya, sering memberinya buah atau sisa makanan. Tapi di balik wajah jahilnya, Ketu memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia selalu mengamati kehidupan pasar dengan penuh perhatian. Suatu hari, Ketu melihat seorang ibu tua yang berjalan tertatih-tatih membeli pisang dari Pak Dargo. Dengan uang pas-pasan, ibu itu berharap bisa membawa pulang pisang manis untuk cucunya. Namun, begitu sampai di rumah, pisang yang ia beli ternyata busuk semua. Air matanya jatuh. Hatinya hancur karena telah tertipu. Ketu melihat semuanya dari kejauhan. Dan saat itulah hatinya mulai terbakar oleh ketidakadilan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ketu mungkin hanya seekor monyet, tetapi ia punya sesuatu yang tidak dimiliki manusia: ketajaman insting dan keberanian untuk mencari tahu kebenaran. Di benaknya, mulai terukir satu tekad. Ia harus membongkar rahasia Pak Dargo dan menyelamatkan orang-orang dari ketidakadilan ini. Bagian 2. Ketu memulai penyelidikan. Malam itu, ketika pasar telah sepi dan hanya suara jangkrik yang mengisi keheningan, Ketu mulai merencanakan aksinya. Ia melompat dari satu atap ke atap lainnya, bergerak dengan lincah tanpa suara. Hatinya berdebar penuh semangat. Jika manusia terlalu takut untuk melawan Pak Dargo, maka ia, seekor monyet kecil, akan melakukannya. Ketika sampai di kios Pak Dargo, Ketu mengintip dari celah kayu dan melihat sesuatu yang mencurigakan. Di belakang lapaknya, ada beberapa keranjang berisi pisang. Namun, anehnya, pisang-pisang itu terbagi menjadi dua jenis. Satu keranjang berisi pisang yang besar dan mengkilap, sementara yang lain berisi pisang kecil dan tampak mulai membusuk. Ketu menyipitkan matanya, mencoba memahami trik apa yang sedang dimainkan oleh pedagang licik itu. Tiba-tiba, Pak Dargo muncul, membawa sebotol cairan kental berwarna keemasan. Dengan cekatan, ia mengoleskan cairan itu ke kulit pisang yang tampak buruk. Ajaibnya, pisang yang tadi kusam dan jelek tiba-tiba terlihat segar dan menarik. Ketu terkejut. Ia akhirnya memahami cara Pak Dargo menipu orang-orang. Dengan cairan itu,
ia bisa membuat pisang busuk tampak segar dari luar. Tidak heran jika banyak pembeli tertipu. Saat Ketu masih mengamati, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin geram. Seorang anak kecil datang ke kios Pak Dargo sambil membawa pisang busuk yang ia beli pagi tadi. Dengan suara kecil, ia mencoba mengadu. "Pak, pisang ini busuk. Ibu saya bilang isinya hitam semua." Pak Dargo tertawa sinis dan menepuk kepala anak itu dengan kasar. "Hahaha, mau mengadu, ya? Dengar, bocah, beli buah itu seperti berjudi. Kadang dapat yang bagus, kadang tidak. Salahmu sendiri kalau dapat yang jelek. Sekarang pergi sana, sebelum aku mengusirmu." Anak itu menunduk, air matanya menggenang. Dengan langkah kecil yang lesu, ia pergi meninggalkan kios tanpa bisa berbuat apa-apa. Hati Ketu membara. Amarahnya semakin membuncah melihat kelicikan itu. Ia tahu bahwa sudah saatnya bertindak. Esok pagi, di hadapan semua orang, ia akan menunjukkan siapa sebenarnya Pak Dargo. Ia tidak bisa berbicara seperti manusia, tetapi ia tahu cara membuat mereka melihat kebenaran. Dengan tekad bulat, Ketu melompat dari kios dan menghilang dalam kegelapan. Petualangannya baru saja dimulai. Bagian 3. Kebenaran yang menyedihkan. Pagi itu, pasar kembali ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, pelanggan sibuk memilih barang, dan anak-anak kecil berlarian di antara kerumunan. Di sudut pasar, Pak Dargo berdiri dengan senyum liciknya, siap menipu pembeli seperti biasa. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Seekor monyet kecil, Ketu, duduk di atas salah satu tiang kayu di dekat lapak Pak Dargo. Ia memperhatikan dengan seksama setiap transaksi yang terjadi. Ketika seorang ibu membeli satu sisir pisang, Ketu bergegas melompat dan dengan cepat merebut salah satu pisang dari keranjang dagangan. Pak Dargo terkejut. "Hei, dasar monyet nakal!" teriaknya sambil mengayunkan sapu. Namun, Ketu lebih gesit. Ia melompat ke meja kayu dan dengan cekatan mengupas pisang yang ia ambil. Begitu kulitnya terbuka, bau busuk segera menyebar. Isinya hitam dan lembek, tanda bahwa pisang itu sudah lama busuk. Para pembeli yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Mereka menatap pisang busuk itu dengan wajah terkejut. Seorang pria tua mengerutkan kening dan berkata, "Aku juga beli pisang di sini kemarin, dan semuanya busuk. Jangan-jangan dia memang menipu kita selama ini." Pak Dargo mulai panik. Ia mencoba tertawa dan berkata, "Itu cuma kebetulan. Monyet ini memang suka pisang busuk. Mungkin dia sengaja memilih yang jelek." Tapi suara gemuruh di antara pembeli semakin kuat. Kecurigaan mulai tumbuh di hati mereka. Ketu tidak menyerah. Ia melompat lagi ke belakang kios, mengambil pisang lainnya, dan mengupasnya satu persatu. Hasilnya sama, semuanya busuk. Beberapa pembeli mulai mengangkat suara, menuntut penjelasan. Seorang ibu yang dulu pernah tertipu langsung melemparkan pisang busuk ke tanah dan berteriak, "Kau sudah menipu kami cukup lama, Dargo. Kami butuh penjelasan." Pak Dargo tak bisa lagi mengelak. Ia menatap Ketu dengan tatapan benci. Monyet kecil itu baru saja membuka kebohongannya di hadapan semua orang. Namun, ia masih memiliki satu trik terakhir. Ia akan menyingkirkan Ketu untuk selamanya. Bagian 4. Duel kecerdikan di pasar. Pak Dargo tak ingin kalah begitu saja. Dengan wajah pura-pura tenang, ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum lebar. "Saudara-saudaraku sekalian, jangan mudah terhasut oleh seekor monyet. Dia hanya binatang, tidak mungkin bisa memahami bisnis. Bisa saja dia sengaja memilih pisang yang jelek. Kalau kalian tak percaya, ayo kita buktikan dengan yang lain," katanya dengan suara meyakinkan. Ia mengambil satu sisir pisang yang baru saja dikeluarkannya dari dalam kotak. Pisang itu terlihat lebih segar dan mengkilap. Pak Dargo dengan sengaja mengupas salah satunya, lalu menunjukkan kepada orang-orang bahwa pisang itu masih kuning dan utuh. "Lihat, ini segar. Monyet ini hanya berbuat onar." Beberapa pembeli mulai ragu. Namun, Ketu tidak menyerah. Ia tahu persis bahwa pisang yang dipilih Pak Dargo itu bukan dari keranjang yang sama dengan yang ia bongkar tadi. Dengan gesit, ia melompat ke atas kepala Pak Dargo, menarik kain dagangan, dan membalikkan keranjang pisang ke tanah. Seketika, semua pisang yang tersembunyi dalam kotak berjatuhan. Warga yang melihatnya terperangah,
Lebih dari separuh pisang itu ternyata busuk. Beberapa pembeli berjongkok, mengambil pisang itu, lalu membuka kulitnya satu persatu. Hasilnya sama seperti yang Ketu tunjukkan tadi. Kini, bukti ada di depan mata semua orang. Pak Dargo mulai berkeringat. Ia tahu keadaannya semakin genting. Dengan putus asa, ia meraih sebatang kayu panjang dan mengacungkannya ke arah Ketu. Dasar monyet sial. Kau hanya pembawa masalah. Pergi dari sini. Teriaknya sambil mencoba memukul Ketu. Namun, Ketu lebih lincah. Ia menghindar dengan mudah, melompat dari satu tempat ke tempat lain, membuat Pak Dargo semakin frustrasi. Sementara itu, para pembeli mulai berteriak marah. Seorang pria kekar maju ke depan dan berkata dengan suara lantang, "Sudah cukup. Kau sudah menipu kami selama ini, dan sekarang kau malah menyerang monyet yang mengungkap kebenaran." Suasana pasar semakin panas. Orang-orang mulai mengerumuni Pak Dargo dengan tatapan marah. Seorang ibu bahkan berkata dengan geram, "Kami harus melapor ke kepala desa. Pedagang curang tidak boleh dibiarkan di sini." Pak Dargo semakin panik. Ia sadar bahwa ia telah kalah. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia kalah dari seekor monyet. Sementara itu, Ketu duduk di atap kios sambil memperhatikan semuanya dengan mata penuh kemenangan. Ia telah berhasil membongkar kecurangan Pak Dargo. Namun, petualangannya belum selesai. Ia harus memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Kepala desa datang ke pasar, ditemani oleh beberapa warga. Semua orang menoleh ke arahnya, menunggu keputusan yang akan mengubah nasib pasar selamanya. Bagian 5. Kehebohan di pasar. Pasar yang biasanya penuh dengan canda tawa kini berubah menjadi lautan suara kemarahan. Orang-orang berdesakan di sekitar lapak Pak Dargo, menuntut keadilan atas penipuan yang telah ia lakukan selama ini. Wajah Pak Dargo semakin pucat, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia berusaha mencari alasan untuk membela diri, tetapi semakin ia berbicara, semakin banyak orang yang membongkar pengalamannya ditipu. Kepala desa, seorang pria paruh baya yang bijaksana, melangkah ke tengah kerumunan. Dengan suaranya yang tegas, ia bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Seorang ibu maju dan mengangkat pisang busuk yang baru saja ia beli. "Kami sudah cukup bersabar, Pak Kepala Desa. Pak Dargo telah menipu kami selama ini dengan menjual pisang busuk dan memolesnya agar terlihat segar." Pak Dargo segera menyela, "Tidak, Pak. Ini hanya kebetulan. Saya tidak pernah bermaksud menipu siapapun." Namun, sebelum ia bisa melanjutkan ucapannya, seorang pria tua yang selama ini jarang berbicara mendekat. Ia adalah Pak Samin, seorang mantan pedagang buah yang dihormati di desa. Dengan suara lirih tapi tajam, Pak Samin berkata, "Aku sudah lama curiga padamu, Dargo. Kau memang licik, tapi kali ini kau tak bisa mengelak lagi. Bukti ada di depan mata." Semua orang mengangguk setuju. Di atas tiang kayu, Ketu mengamati dengan saksama. Ia tahu bahwa ia telah mengungkap kecurangan Pak Dargo, tetapi ia juga tahu bahwa masih ada satu langkah lagi, keadilan harus ditegakkan. Bagian 6. Solusi dan keadilan. Melihat suasana yang semakin memanas, kepala desa mengangkat tangannya untuk menenangkan massa. "Baiklah, semua. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan adil." Ia kemudian menoleh ke arah Pak Dargo. "Benarkah tuduhan mereka? Atau kau punya bukti bahwa kau tidak bersalah?" Pak Dargo menggigit bibirnya, mencari cara untuk mengelak. Namun, terlalu banyak bukti yang menumpuk di hadapannya. Ia hanya bisa menunduk, tahu bahwa ia sudah tak punya jalan keluar. Dengan suara pelan, ia mengakui, Saya memang pernah menjual pisang yang tidak terlalu bagus. Tapi itu bukan kesengajaan, Pak Kepala Desa." Mendengar itu, kepala desa menghela napas panjang. Ia menatap warga yang masih marah, lalu berkata, "Sebagai hukuman, Pak Dargo harus mengembalikan uang semua pelanggan yang merasa dirugikan. Selain itu, selama beberapa bulan ke depan, ia dilarang berdagang di pasar ini." Mendengar keputusan itu, sebagian besar warga mengangguk setuju, meskipun ada beberapa yang masih merasa hukuman itu terlalu ringan. Tapi kepala desa melanjutkan, "Dan jika suatu hari ia kembali berdagang, maka kita akan mengawasi setiap barang dagangannya. Tak ada lagi kebohongan di pasar kita."
Pak Dargo tak punya pilihan selain menerima hukuman itu. Dengan terpaksa, ia mengembalikan uang para pelanggan dan pergi dengan wajah tertunduk. Tak ada lagi senyum liciknya. Ia tahu bahwa hari-harinya sebagai pedagang curang telah berakhir. Sementara itu, kepala desa memanggil seorang pedagang lain yang dikenal jujur untuk menggantikan posisi Pak Dargo dalam menjual pisang. Warga desa bersorak riang, merasa bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Di atas tiang kayu, Ketu tersenyum puas. Ia telah melakukan tugasnya, dan sekarang pasar kembali menjadi tempat yang adil bagi semua orang. Bagian 7. Akhir yang bahagia. Setelah kejadian itu, suasana pasar berubah drastis. Para pedagang mulai lebih berhati-hati dalam berdagang, takut jika kejujuran mereka dipertanyakan. Pembeli pun merasa lebih nyaman, tak lagi khawatir akan tertipu. Pak Dargo, yang merasa malu dan tak ingin dihina lebih jauh, akhirnya meninggalkan desa untuk beberapa waktu. Ketika ia kembali berbulan-bulan kemudian, ia datang dengan sikap yang jauh berbeda. Ia tak lagi berjualan pisang, melainkan menjual makanan ringan dengan harga yang jujur. Tak ada lagi kecurangan, tak ada lagi keluhan. Sementara itu, Ketu menjadi pahlawan tak resmi desa. Anak-anak semakin menyayanginya dan sering membawakannya pisang yang benar-benar segar. Beberapa pedagang bahkan memberinya makanan sebagai ucapan terima kasih. Ia tak perlu lagi mencuri makanan karena kini semua orang menghormatinya. Kisah tentang monyet kecil yang mengungkap kecurangan seorang pedagang menyebar ke desa-desa lain. Banyak orang yang terinspirasi oleh keberanian Ketu dan menjadikannya simbol keadilan. Dan di pasar yang kini lebih adil dan jujur, Ketu masih berkeliaran, duduk di atap warung sambil mengamati orang-orang dengan matanya yang cerdas. Ia tahu bahwa meskipun hari ini keadilan telah ditegakkan, akan selalu ada hal-hal baru yang harus diawasi. Karena di dunia ini, akan selalu ada kecurangan, dan akan selalu ada Ketu yang siap mengungkapnya.